في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika membayangkan tentang Jepang, seringkali kita membayangkan tentang negeri matahari terbit, masakan dan budaya Jepang yang kaya alamnya, teknologi tinggi, Shinto, dan mungkin Buddha sebagai agama yang paling banyak dipraktikkan di negara ini. Tetapi bagaimana jika kita berbicara tentang Islam dan Jepang? Ada satu sosok yang menarik. Dia adalah Nur Arisa Maryam, seorang wanita Jepang yang memutuskan untuk masuk Islam, dan sekarang dia tinggal di Inggris. Lahir dan besar di Tokyo, Arisa kemudian tertarik dengan bahasa asing. Itulah sebabnya dia memilih jurusan studi Malaysia dan bahasa di universitas tempat dia belajar. Bahkan sekarang dia masih sangat tertarik dengan bahasa asing lainnya. Dia mengambil kelas bahasa Arab dan studi Islam di salah satu institut di London. Berikut ini adalah kisah pertemuan Arisa dengan agama Islam. Ketika Arisa sedang menyelesaikan studinya di jurusan studi Malaysia di salah satu universitas di Tokyo, salah satu dosennya adalah seorang wanita muslim berjilbab. Selain itu, dengan jurusan yang diambilnya, itu juga memungkinkannya untuk bertemu dengan banyak muslim. Di luar studi formal, dia juga mengikuti klub seni tari Indonesia di universitasnya, yang mana membuatnya lebih banyak lagi bertemu dengan muslim lainnya. Dari interaksi tersebut, Arisa berkisah, kemudian dia mulai menemukan Islam. Dia menyadari bahwa cara berpikir muslim itu indah. Dia juga kaget dengan hal itu. Karena apapun yang terjadi, mereka hidup demi Tuhan mereka dan telah mendedikasikan ibadah mereka hanya untuk Tuhan mereka. Keingintahuannya tentang Islam telah mendorongnya untuk mengambil kelas-kelas tentang Islam di universitasnya. Dia memperhatikan bahwa orang Malaysia dan Indonesia dalam bahasa sehari-harinya suka sekali menggunakan terminologi Arab seperti Masya Allah atau Alhamdulillah. Dia mencoba menemukan artinya dalam kamus bahasa Malaysia atau Indonesia, tetapi tidak menemukannya. Rasa penasarannya ini ternyata malah membawanya untuk mencari tahu lebih jauh tentang agama Islam. Di dalam kelas tentang Islam, Arisa mulai mempelajari dasar-dasar tentang agama Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, sejarah Nabi, cara-cara melaksanakan ibadah haji, situasi dunia Islam di era modern, dan sebagainya. Setelahnya dia juga belajar tentang pelaksanaan syariat pada masa kini. Meski demikian, Arisa masih menganggap bahwa Islam bukan bagian dari dirinya. Dia merasa bahwa secara personal, dia tidak memiliki keterikatan apapun. Hingga suatu waktu ketika Arisa merenung, ketika dia melihat kehidupan beragama orang Jepang, dia menilai bahwa mereka beragama hanya sebatas ritual saja. Menurutnya, kebanyakan orang Jepang ketika ditanya apakah mereka percaya agama, mereka akan menjawab tidak. Namun, Arisa berpikir lebih jauh. Dia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah dirinya percaya Tuhan atau tidak. Setelah melalui perenungan, karena banyak sekali keajaiban yang tidak bisa dilakukan manusia di dunia, dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada. Pada lain waktu, teman Malaysia, Arisa, mengajaknya untuk mengunjungi masjid di Jepang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arisa memasuki masjid karena masjid di sana memiliki peraturan bahwa seorang wanita harus mengenakan hijab ketika masuk ke dalam masjid. Maka Arisa mengenakan hijab dengan bantuan temannya. Meskipun Arisa belajar tentang Islam di universitas, namun dia tidak tahu secara detail tentang praktiknya. Dia ingin mencoba sholat, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Dia tahu mereka sholat kepada Allah, tetapi dirinya tidak tahu mengapa mereka ingin sholat. Selain itu, dia juga mulai bertanya-tanya, kira-kira apa yang dirasakan seorang muslim ketika sedang sholat. Mulai dari saat itu, Arisa bertekad, dia ingin mempelajari Islam secara lebih mendalam. Tetapi bukan karena dia sedang belajar tentang itu di universitas, tetapi lebih untuk pemahamannya sendiri. Di dalam pikirannya, Arisa masih menganggap bahwa Islam adalah agama nan jauh di padang pasir sana, yang diperuntukkan untuk orang-orang asing, bukan dirinya. Meski demikian, tidak seperti orang-orang pada umumnya, Arisa tidak memiliki prasangka buruk terhadap agama Islam. Demikianlah Arisa kemudian mulai mempelajari cara-cara sholat. Tujuannya bukan untuk spiritualitas, melainkan hanya untuk mencari pengalaman saja. Dia ingin memahami sudut pandang muslim ketika sedang beribadah. Selain itu, di rumah, dia mulai mendengarkan Al-Quran dan mencoba mengingatnya. Dia juga mengikuti ceramah-ceramah agama Islam bersama teman-temannya. Sambil berjalan, dia mulai tertarik terhadap keindahan Islam dan kebaikan orang-orang Islam sebelum benar-benar menyadarinya. Dia masih belum sadar bahwa sesungguhnya
dia telah benar-benar jatuh cinta terhadap agama Islam. Sampai pada suatu waktu ketika Arisa bekerja paruh waktu di acara Tokyo International Book Fair sebagai penerjemah bahasa Malaysia, dua orang wanita muslim asli orang Jepang datang ke standnya. Arisa sangat bersemangat bertemu dengan mereka. Dia ingin mendengar kisah mereka yang asli orang Jepang namun memilih untuk memeluk agama Islam. Kepada dua wanita muslim Jepang itu, Arisa bertanya tentang kisah mereka, bagaimana mereka bisa masuk agama Islam. Salah satu dari wanita itu menceritakan kisahnya kepada Arisa. Dia begitu tersentuh dengan kisahnya, dan dia juga merasa lega ketika tahu bahwa dirinya bukan hanya satu-satunya yang khawatir tentang pindah ke agama Islam. Dia tidak dapat menghentikan air mata yang mengalir melihat Arisa menangis. Wanita muslim Jepang itu memeluk Arisa dan bertanya, apakah dirinya sudah bersyahadat? Wanita itu menjelaskan bahwa syahadat itu sangat penting, dan jika Arisa memang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hanya mengucapkannya kepada diri sendiri, menurutnya pada dasarnya Arisa sudah menjadi saudara muslimnya. Setelah menerima pesan tersebut sendirian, Arisa di kamarnya mengucapkan syahadat. Subhanallah, jika Allah telah berkehendak, maka tak satu pun makhluk di dunia ini yang bisa menghalanginya. Semoga kisah dari Arisa ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan memperkuat keimanan kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab.